Pernah nggak sih Anda lihat data terus ngerasa, kok ada yang aneh ya? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif statistik buat ngebongkar satu konsep yang namanya kedengeran ribet, tapi penting banget, heteroskedastisitas. Siap buat memecahkan misteri di dalam data Anda? Coba deh bayangin, Anda lagi bikin model prediksi, tapi hasilnya kok meleset terus dan rasanya nggak stabil gitu. Penyebabnya apa ya? Bisa jadi data Anda itu lagi nyembunyiin sebuah rahasia besar yang bikin semuanya jadi kacau. Yuk kita mulai investigasinya. Oke, sebelum kita cari tahu penyakitnya, kita mesti paham dulu kondisi data yang sehat itu kayak gimana sih? Nah, dalam dunia statistik, kondisi ideal dan sehat ini punya nama keren, homoskedastisitas. Jadi, apa itu homoskedastisitas? Gampangnya gini, anggap aja model Anda itu seorang pemanah yang jago. Mau targetnya dekat atau jauh, sebaran anak panahnya itu selalu konsisten di sekitar sasaran. Nah, ini kondisi idealnya, tingkat kesalahannya stabil dan bisa kita prediksi. Lihat deh bedanya, jelas banget kan? Di sebelah kiri itu data yang sehat, sebarannya rapi, konsisten. Nah, yang di sebelah kanan, datanya mulai sakit, sebarannya jadi nggak karuan, kadang nyempit, kadang melebar banget. Ini petunjuk visual pertama kita kalau ada sesuatu yang nggak beres. Sekarang, yuk kita bedah penyakitnya. Waktu data udah nggak konsisten lagi dan mulai bertingkah aneh, nah, disitulah kita resmi masuk ke wilayah heteroskedastisitas. Secara resmi, heteroskedastisitas itu artinya varians dari error atau kesalahan model Anda itu berubah-ubah. Jadi, untuk nilai yang beda, tingkat ketidakpastiannya juga beda. Ini tuh kayak kita mau prediksi cuaca, tapi termometer kita kadang cuma meleset 1 derajat, besoknya bisa meleset 10 derajat tanpa pola yang jelas. Bikin pusing kan? Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata. Hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Tabel ini nunjukin sesuatu yang wow, mencengangkan. Lihat deh, pas pendapatan rendah, variasi pengeluarannya kecil banget. Artinya pola belanjanya gampang ditebak. Tapi begitu pendapatan naik, lihat gimana variansinya meledak. Gila banget kan? Ini artinya makin kaya seseorang, makin susah kita nebak pengeluarannya. Nah, gambar ini dengan sempurna nunjukin poin tadi. Lihat plotnya. Di sisi kiri, pas pendapatan rendah, titik-titik datanya ngumpul rapat, gampang diprediksi. Tapi geser ke kanan, pas pendapatan tinggi, titik-titiknya buyar kemana-mana. Orang kaya bisa aja super hemat atau super boros, prediksi jadi jauh lebih susah. Nah, inilah wujud visual dari heteroskedastisitas. Oke, datanya emang kelihatan sedikit liar. Terus, kenapa? Emangnya ngaruhnya apa? Kenapa kita harus peduli? Nah, ini bagian pentingnya. Kita lihat konsekuensi nyata dari penyakit data ini. Intinya sih sederhana. Model yang sehat itu presisi dan bisa diandelin. Kayak pemanah yang kanak panahnya selalu kena tengah. Sebaliknya, model yang sakit ini rata-rata tebakannya mungkin benar, tapi sebarannya luas banget. Ini yang bikin hasilnya jadi nggak presisi dan nggak bisa kita percaya 100%. Istilah teknisnya, ini disebut tak bias, tapi tidak efisien. Tak bias itu artinya, ya rata-rata tebakan kita benar. Tapi tidak efisien artinya tebakan kita itu nyebar banget. Bayangin lagi pemanah tadi, anak panahnya mendarat di seluruh papan target. Walaupun rata-ratanya mungkin di tengah, dia nggak bakal pernah menang kompetisi kan. Untungnya nih, masalah ini bisa kita diagnosis. Yuk, sekarang kita coba jadi dokter data dan cari petunjuk-petunjuknya. Alat diagnosis pertama kita adalah yang paling sederhana, tapi seringkali paling ampuh, mata kita sendiri. Yap, kadang cuma dengan ngeliatin pola datanya, kita udah bisa dapat petunjuk penting. Nah, ini dia gejala klasiknya. Kalau plot data Anda bentuknya kayak corong atau megafon yang makin lama makin lebar, ini adalah lampu merah. Tanda bahaya yang jelas banget, yang secara visual ngasih tahu kita kalau sebaran datanya udah nggak konstan lagi. Kalau mau diagnosis yang lebih dalam lagi, kita harus lihat langsung kesalahan dari modelnya, yang namanya residual. Anggap aja ini kayak hasil ronsen dari model kita. Plot ini nunjukin sisa atau error dari prediksi kita. Kalau kondisinya sehat, titik-titiknya ini harusnya acak, nggak ada pola sama sekali. Tapi lihat deh, kita nemuin pola corong yang sama persis kayak tadi. Ini adalah konfirmasi diagnosis kita. Model ini positif menderita heteroskedastisitas. Tentu aja, cuma ngeliatin doang kadang nggak cukup buat yakin. Kayak dokter yang butuh tes lab,
Ahli statistik juga punya tes darah formal untuk data mereka, biar diagnosisnya pasti. Tes seperti uji Gleiser atau uji Spearman ini pada dasarnya melakukan hal yang sama. Mereka ngitung secara matematis buat ngecek beneran ada pola nggak sih di kesalahan model kita. Hasilnya bukan lagi tebakan visual, tapi bukti statistik yang kuat yang mengkonfirmasi ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Oke, diagnosis sudah ditegakkan. Sekarang kabar baiknya, penyakit ini ada obatnya kok. Jadi jangan panik dulu. Mari kita bahas rencana perawatannya. Rencana perawatannya simple, ada 3 langkah. Pertama, tentu saja diagnosis yang akurat. Kedua, kita kasih obatnya, yang seringkali berupa transformasi matematis pada data. Misalnya pakai fungsi logaritma buat menstabilkan sebarannya. Dan yang terakhir, dan ini penting, verifikasi. Kita harus cek lagi buat mastiin pasien data kita ini udah benar-benar sembuh total. Jadi, pelajaran utamanya apa dari semua ini? Heteroskedastisitas itu ngingetin kita kalau data punya cerita yang jauh lebih dalam dari sekadar angka rata-rata. Kita juga harus perhatiin sebarannya, volatilitasnya, dan noise-nya. Jadi lain kali Anda berhadapan dengan data, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya cuma dengerin melodinya, atau saya sudah dengerin keseluruhan orkestranya? Terima kasih sudah menyimak.